Assalamualaikum warahmatullahi IDE Mbak wabarakatuh. untuk ID-nya tuh ya. ID-nya kan Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, Bu Tina dan kawan-kawan, kajian kita tentang mengenal tabiat kolbu ya. Di Quran itu banyak sekali pembicaraan tentang kolbu, sehingga kalau kita hitung ternyata jumlah kajian kolbu atau pembahasan kolbu dalam Al-Quran melebihi sebutan sholat. Sholat itu cuma 50-an kali, ya, 55 lah ya minimal. Zakat cuma kalau digabung dengan sholat, aqimus sholat zakat yang berbarengan itu hanya sekitar 28 atau 27 ya. Sekitar itulah. Nanti kalau sama infaknya dan hal-hal yang lain yang istilahnya mirip dengan zakat, infak, sedekah ya ada 80-an lumayan. Adapun untuk kolbu ternyata jumlahnya sangat banyak sekali. Saking banyaknya maka saya berpikir keras, ini Allah sering sekali menyebut masalah kolbu, tapi kenapa banyak orang tidak concern dalam mengkaji kolbu? Nah, ini berikutnya ada slide-nya ya, saya coba nanti host itu tolong dibuka dong, Musa. Nggak bisa ya? Eh, Atau saya kirim ke Musa bisa, kali? Bisa. bisa coba deh. Coba diizinkan itu. Oke. Ya, jadi kata kolbu muncul baik dalam bentuk single ataupun plural, dalam bentuk kata tunggal ataupun jamak itu muncul berkali-kali. Ini pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Al-Qur'an itu memang target utamanya adalah untuk kolbu. Yang lain baru kemudian tambahan-tambahan saja ya. Jika tidak ada tambahan tidak ada basic di kolbu ini, maka tiada maknanya orang-orang itu kemudian beribadah. Sehingga dalam hadis Imam Bukhari ya dikatakan Allah itu yang zuru ila qulubikum. Allah itu memandang ke dalam kolbumu, tidak memandang kepada selain kolbu. Jadi mau kita lagi sholat, mau kita lagi kerja, lagi ngajar, lagi kajian, yang harus dijaga itu kolbu. Lagi sedekah, coba lihat bagaimana hebatnya kolbu. Orang yang tidak ikhlas saat bersedekah disebut ria dan ditolak oleh Allah SWT. Contoh lagi, orang yang tidak menjaga kolbunya yang ria dalam sholatnya, maka Allah menyebut fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Betapa Allah kemudian mengancam orang-orang yang kolbunya tidak dijaga dalam menyebut nama Allah. Dalam surat Az-Zumar, Allah kemudian menegur orang yang kolbunya susah menyebut nama Allah dengan kalimat fawailul lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah ya. Ini surah Az-Zumar ayat 22 ya, seingat saya. Surat 39 ayat 22. Nah, ini betul-betul mengagetkan sekali. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberi porsi yang besar untuk kolbu. Maka celaka gitu dalam ayatnya, fawailun, maka celaka bagi orang yang kolbunya susah untuk menyebut nama Allah. Jadi nggak masalah, silahkan mau kajian fikih, kajian akidah, kajian ini, kajian itu, training bisnis, training, terserah. Tapi jaga kolbunya. Ya. Jangan kemudian melukai kolbu, merusak kolbu ketika kita kajian, ketika kita mengikuti suatu channel di YouTube, di acara-acara di TV, jangan kemudian membuat kolbu itu keruh. Nah, maka di Quran, karena ini nggak bisa bisa ya, oke, saya coba spin ya. Ini pernah kita bahas di beberapa tempat sebelumnya. Oke, maaf, belum bisa. Hmm,
Nih, Ya, sebentar. Oh, ternyata nggak bisa dimasukin. Udah nggak apa-apa deh. Ya, kita Atau di buka share? Quran aja. Ya, buka Quran aja kalau yang Oh, ada Quran di depannya, atau diingat kalau yang bagi hafal ya. Coba lihat Al-Quran mempunyai gambaran-gambaran yang sangat jelas tentang kolbu. Contohnya Al-Baqarah yang sering kita baca, eh, ayat 10, ya, surat 2 ayat 10, coba dibuka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Ya. Jadi Allah kemudian menyebutkan tabiat pertama dari orang-orang yang punya kolbu itu adalah tabiat marad, ya, tabiat marad. Eh, di dalam kolbu mereka ada marad, ada penyakit. Ini salah satu tabiat yang penting kita kenali juga ya. Di dalam kolbu mereka ada marad. Apa arti marad? Penyakit. Nah, coba imajinasikan teman-teman semua, ibu-ibu, ya, kawan-kawan, ketika disebut penyakit, saya misalnya punya sakit gigi, nyaman nggak makan? Nyaman nggak minum? Nyamankah tidur? Tidak nyaman. Eh, Badan ini lagi demam, lalu ada orang bawain kita makanan enak, lalu kita katakan apa? Jauhin, aku mau muntah, misal begitu. Nah, hal ini terjadi pada orang-orang yang kolbunya sakit, kolbun marid. Apa yang terjadi pada mereka? Jika diberi sesuatu yang berkaitan dengan asupan kolbu, maka dia akan mengatakan jauhkan itu, ini bikin aku muntah, gitu ya. Nah, ini yang terjadi pada orang-orang yang membiarkan kolbunya terpapar oleh virus-virus kolbu. Jadi di masa pandemi ini yang saya khawatirkan bukan orang yang hanya kita khawatirkan bukan hanya itu ya, bukan orang terkena pandemi COVID-19, bukan hanya itu, tapi ternyata sekarang yang lebih berbahaya yang menghinggapi banyak kawan-kawan kita adalah eh, penyakit kolbu, yaitu penyakit khawatir cemas yang berlebihan. Lalu ada prasangka kepada Allah, kenapa sih hidup begini, kenapa masa kita begini. Jadi kemudian ada perasaan-perasaan yang tidak benar muncul di dalam dirinya. Nah, ini yang tidak baik. Nah, teman-teman semua, eh, ketika Allah mengatakan fi qulubihim marad, di dalam kolbu, ini langsung ada penegasan di dalam kolbu mereka ada marad. Tapi jangan biarkan teman-teman marad itu, di sini ada tambahan fazadahumullah marad. Orang yang di kolbunya ada sombong, lalu dia jadi santri, punya ilmu dikit tambah sombongnya. Begitu juga orang yang punya sombong, lalu dia punya motor, itu bisa sombong. Nah, nanti tambah bagus motornya, tambah gede juga sombongnya. Upgrade kendaraannya dari motor ke mobil, nanti bertambah lagi sombongnya. Tadi rumahnya kecil, dia sombong. Nanti rumahnya besar, lebih sombong lagi. Begitu juga penyakit bakhil, penyakit pelit. Orang kalau udah miskin sombong, nah nanti kalau dia bertambah duitnya, bertambah besar juga pelitnya. Nanti kalau dia kaya sebesar rumahnya gede sekali, sebesar itu juga lah pelitnya. Nah, begitu terus, begitu terus, begitu terus. Ya. Orang suka pamer ketika masih kecil, kalau ini nggak dididik, nggak dibentuk dengan baik, nggak dilatih, nggak diterbiah, apa yang terjadi, sampai besar dia akan suka pamer. Jadi jangan heran kalau keceplosan kadang-kadang kita pamer. Nah, itu adalah tarbiyah pendidikan jiwa yang belum selesai sebelum kita dewasa. Nah, orang yang dari kecil itu irinya bukan main kepada saudaranya, tetangganya, teman bermainnya. Itu kalau nggak benar-benar dididik secara kolbu, akhlaknya nanti sampai besar dia tambah tambah iri, tambah dengki. Nah, ini yang membahayakan kita. Jadi apa makna fazaduhumullahu marada? Orang-orang yang membiarkan kolbunya sakit, tidak diobati, maka penyakit itu akan bertambah, bertambah, bertambah. Dia seperti kanker dalam jiwa. Ya. Nah, maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, jika badan ini punya penyakit, langsung kita obati, maka orang yang normal, orang yang sehat
pikirannya, pasti dia langsung datang ke dokter atau dia konsultasi dengan orang-orang yang mengerti masalah kedokteran. Lalu, di manakah kalbu kita? Di manakah kesehatan jiwa kita? Kalbu sudah sakit lama tapi dibiarin. Apa contoh kalbu sudah sakit lama? Ya, sholatnya nggak khusyuk, gitu ya. Tapi saya apresiasi eh, kebanyakan kita mencoba mencari ilmu ini. Hati tidak tenang, kita mencari ilmu ini. Ini pertanda kalau kalbunya pengen sehat. Jadi kabar gembira kepada orang-orang yang mencari ilmu kalbu, saya kasih tahu, kalbu kita, kalbu Anda, kalbu kamu, itu kalbu yang mulai sehat. Ya. Udah sehat belum? Tapi sudah ada indikasi sehat? Iya. Nah, maka sahabat-sahabat dimakan Allah, tabiat pertama ini yaitu tabiat marad, ini sangat berbahaya sekali untuk dibiarkan. Orang yang membiarkan ini, walaupun zahirnya orang kaya itu enak, sebenarnya dia tersiksa. Ya. Di satu komplek yang baru berkembang, orang-orangnya paling menengah ke bawah, nah itu sudah mulai konflik dengan orang kampung seberangnya yang meminta jalan kampung yang dulu ada di situ tetap dibuka meskipun pintunya cuma pintu kecil bukan pintu mobil. Nah ini banyak ya, semua komplek-komplek baru yang dulu memakan tempat jalan kampung ini terjadi konflik. Terjadi konflik di mana-mana. Ini bukan satu komplek, bukan komplek kita saja, tapi komplek di mana-mana itu sering terjadi. Ada semacam ini bukan satu komplek, merasa dirinya paling berhak gitu ya. Nah, perasaan-perasaan ini kemudian berkembang, berkembang, berkembang. Kita kemudian membiarkannya. Teman-teman semua, apabila kelalaian kolbu dibiarkan, ketidakkhusyuan kolbu dibiarkan, iri dengki di dalam kolbu dibiarkan, maka siap-siap nanti akan sampai suatu kondisi bahwa kita akan tersiksa dengan itu. Oleh karena itu di dalam Al-Quran dikatakan walahum adzabun alim. Orang-orang yang di dalam kolbunya ada marad, ada penyakit, lahum adzabun alim. Bagi mereka ada azab yang pedih. Jadi dia belum meninggal, belum masuk neraka, hidupnya udah susah duluan. Ya. Contoh ya, ini level dai, level ustadz, level ulama. Melihat ada ustadz baru yang kepakarannya mirip dengan dia nyesek. Gitu. Melihat ada ulama baru atau ulama lama yang kemudian mulai terkenal, dia kemudian iri. Jadi ini sekedar gambaran aja. Ternyata hasad itu bukan hanya orang awam, hasad itu juga ada pada kalangan ulama, pada kalangan ustadz, pada kalangan-kalangan yang katanya dekat kepada Allah. Tapi masa sih mereka dekat kepada Allah? Mungkin cuma hafal teks-teks, tapi tidak dekat kepada yang menurunkan teks itu. Kalau seandainya orang itu benar-benar hatinya sehat kepada Allah, jika dia seorang dai, lalu muncul dai yang sama, yang pakarnya sama dengan dia, dan mempunyai retorika yang lebih bagus dari dia, apa yang akan terasa di kolbunya? Alhamdulillah tugasku, amanahku telah ditanggung oleh orang lain. Alhamdulillah tugasku berkurang. Nah, mungkinkah ini terjadi pada orang alim jika ia kolbunya sehat? Jadi bagaimana mau mengajak kolbu orang lain sehat, kolbunya tidak sehat? Nah, ini yang diajarkan oleh masyaikh-masyaikh kami dari dulu, agar memperhatikan kesehatan kolbu sebelum kita menyehatkan orang. Ya, kita belum sehat, masa ngobatin orang? Gitu. Nah, ini tabiat kolbu pertama. Tapi tabiat kolbu yang pertama ini, teman-teman semua, nanti akan diekspresikan dalam bentuk qaswah. Ya. Coba kalau di rumah punya Al-Quran, nanti buka surah Al-Baqarah ayat 74. Ya. Orang-orang yang kolbunya berpenyakit, mau 1000 ayat dibawakan kepadanya, dia akan berubah. Ditambah ayat, ditambah nasihat, bukan tambah baik, malah tambah keras. Nah, coba dilihat di kisah Nabi Musa. Di kisah Nabi Musa, Bani Israel itu minta apa? Bani Israel meminta supaya tadinya mereka dimudahkan dalam mencari apa yang kita sebut dengan bakarah, ya, bakarah yaitu sapi betina. Lalu kemudian
Dimudahkan bukannya tambah mudah, malah tambah sulit karena lebih spesifik warnanya. Lalu kemudian terjadi kisah apa setelah itu? Kisah ada kematian. Ada orang Bani Israel yang mati, lalu tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Coba canggihnya mukjizat Nabi Musa, lalu ekor sapi betina itu diambil, dipukulkan kepada orang yang mati itu berbicara. Lalu dia bercerita siapa yang membunuhnya. Apakah orang-orang Bani Israel bertambah imannya setelah itu? Tidak. Ya. Jadi orang-orang munafik yang kalbunya ada marad, ya, itu bukanlah bertambah iman ketika melihat keajaiban dan ayat-ayat Allah. Yang terjadi apa? Bertambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semua, saya tidak boleh mengatakan diri saya terbebas dari kemunafikan. Begitu juga antum semua tidak boleh mengatakan aku terbebas dari munafik. Justru kita semua harus menuduh diri kita ini munafik. Kenapa? Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, aku bertemu puluhan sahabat Nabi, tidak ada satupun mereka mengatakan qalbuku setinggi ilmannya Jibril alaihissalam. Nah, ini penting sekali. Lalu dikatakan di situ, man amina minan nifaq bahwa munafik. Siapa yang merasa dirinya aman dari kemunafikan, hati-hati dia terjebak kepada munafik sebenarnya. Ya, mungkin awalnya baru munafik kecil, lama-lama dibiarkan, dia nanti kayak cancer ya, tambah besar, dan tambah berbahaya. Nah, coba dia di surat Al-Baqarah tadi ayat 74, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah." Nah, ini karakter kolbu yang kalau dibiarkan dia berpenyakit, dibiarkan dia seperti itu, qasat qulubukum. Lalu pakai kata summa dalam bahasa Arab, summa itu menunjukkan proses yang lumayan panjang, jarak tempo, dalam tempo yang memang juga lama, kasat qulubuhum. Kalbu mereka menjadi kesat. Jadi udah jadi bahasa Indonesia nih, kesat, keras. Mimba didzalika setelah mereka melihat ayat-ayat Allah yang hebat itu. Bahya kal hijarah. Maka dia seperti hijarah. Menjadi batu awasyaddu qaswah atau lebih keras dari itu. Nah, jika di Bani Israel terjadi itu, maka di zaman sekarang apa? Pada ummah al-Muhammadiyah, al-ummah al-Muhammadiyah. Keajaiban-keajaiban sekarang itu misalnya rezeki yang lancar, penyakit yang disembuhkan, jodoh yang ajaib, semua itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang di kalbunya dibiarkan ada penyakit, bertambah nikmat, bukan bertambah eh, ketulusan kepada Allah. Nanti yang bertambah adalah keluhan. Ya, nah inilah yang terjadi pada orang-orang yang biarkan kolbunya ada marad. Teman-teman semua, sahabat dan Allah, namun kabar gembiranya tadi, selama masih mau mengobati kolbu, membiarkan mempelajari ilmu kolbu, latihan zikir kolbu, insya Allah ini pertanda bahwa kolbu kita akan menjadi baik. Oke, kembali ke surat tadi ya, surat Al-Baqarah ayat 10 ya, fi qulubihim marad. Nah, sekarang kita mundur. Jadi ada karakter yang kalau sudah lama dia keras, maka kita mundur ayat ke-7. Kalau sudah keras, kesat, lalu terjadilah tutupan di kolbu, apapun usahanya tidak ada lagi yang akan bisa merubahnya. Nah, ini yang disebut dengan kolbul kafir atau kolbul mayyit. Kolbu orang yang mati. Kolbu yang mati, bukan kolbu orang yang mati. Al-kolbul mayyit. Kolbu yang mati. Kadang juga al-qalb itu juga diartikan feminim ya, al-qalbul mayyitah ya. Qalb yang mati dalam ayat ke-7, khatamallahu ala qulubihim. Nah, ini kita balik ya, Mang ya. Dari munafik dulu, lalu kufur, nanti baru yang benernya gimana gitu ya. Oke, kembali ke ayat yang ke-7, khatamallahu ala qulubihim. Jadi karakter kolbu yang berbahaya ini disebut dengan kolbu yang mati,
ketika Allah Subhanahu wa taala telah membiarkan kolbu itu tidak mau lagi memandangnya, maka disebut kondisi ini dengan kolbu al-mayyit, ya, atau uh, al-qalbul makhtumah, ya, kolbu yang telah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di terjemahan Melayu lama, saya masih ingat beberapa penafsir lama ketika menyebut khatamallah, sebenarnya Mahmud Yunus gitu ya. Allah mencap gitu. Artinya Allah sudah menandai diri mereka, kolbu mereka ini nggak bisa diapa-apain lagi. Ini juga lah terjemahan dari Imam Ibnu Hajar ketika menyebutkan ayat-ayat atau hadis-hadis ya. Wala yanzurullahu ilaihi. Allah tidak memandang kepadanya. Itulah itu bagian daripada khatam ya. Karena innallah yanzuru ila qulubikum, Allah memandang ke qalbumu, Allah memandang ke dalam ruhanimu, ke dalam qalbumu. Jika di dalamnya memang sudah tidak bisa dirubah, inilah yang disebut kemudian dengan qalbu yang mati. Kalau qalbu sudah mati, maka nanti nular. Awala sam'ihim, dia nggak mau dengar. Ya, mau 1000 dalil juga nggak mau dengar. Kalau yang tadi munafik itu masih maju mundur, masih ada harapan. Dan yang berikutnya mengalir, nyebar ke mata. Jadi sehebat apapun ayat-ayat Allah di depannya, dia nggak ada efek apa-apa. Ya, kalau orang munafik masih ada pertanyaan-pertanyaan di dalam dirinya. Kalau aku tolak, kayaknya benar. Kalau dia nggak benar, lalu mereka bingung lagi. Jadi orang-orang munafik ini bingung sepanjang hidupnya, seperti yang disebutkan dalam ayat berikutnya ya, di ayat 15 itu, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka Allah biarkan terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Nah, beda dengan orang kafir. Orang kafir itu emang sudah gelap semuanya ya. Walahum adzabun azim, bagi mereka azab yang azim. Nah, sahabat-sahabat semua, jadi dua karakter ini kita harus jauh-jauh lah dari ini ya. Tapi saya pastikan kita yang ikut kajian, yang masih mau, apapun alirannya, mau dia aliran keras, mau aliran lembut, mau aliran sufi, mau aliran salafi, mau aliran jemaah tabligh, mau aliran Muhammadiyah, selama masih mau ngaji, maka dapat dipastikan kolbunya bukan kolbu orang yang kafir, bukan kolbu yang mati. Ya, meskipun misalnya Ustadz dia sufi Ustadz, dia salafi Ustadz, nggak ada masalah. Ya, apapun alirannya tidak ada masalah. Yang penting orangnya udah bebas dulu dari kolbu kafir. Kalau sudah bebas dari kolbu kafir, dengan dia menerima Allah sebagai Rabb-nya, Tuhannya, dan menerima Muhammad sebagai Rasulnya, dan dia meyakini itu cukup. Berarti kolbunya udah nggak mati. Paling kolbunya sakit. Ya. Kalau sakit, ada harapan kita obati. Kecuali penyakitnya seperti penyakit itu, ada penyakit yang biasa, ada penyakit yang luar biasa, yang sudah kronis ya, awalnya akut lalu kronis, lalu jika ini sudah kronis ya berarti dulu genting, dikit lagi baru kafir. Orang-orang inilah yang kemudian berbahaya ya. Nah, sahabat-sahabat melakukan Allah, lalu kolbu yang sehat itu seperti apa? Kalau di surah Al-Baqarah lebih mudah sekali. Ya, di Al-Baqarah itu kolbu yang sehat itu disebut kolbu yang bertakwa. Nah, maka di ayat ketiga itu Allah Ta'ala langsung menyebutkan amal kolbu. Ini ayat ini sering dibaca, tapi saya heran kenapa orang tidak eksplorasi persoalan ini gitu ya. Ayat ketiga Allah menyebutkan orang yang muttaqin. Apa kata Nabi? Takwa itu di sini, di dalam kolbu. Jadi bukan di kopiah saya, di baju koko yang putih, di serban, bukan ya. Jadi ketakwaan itu Nabi mengatakan hahuna, takwa itu di sini, di dalam ini. Nah, sahabat-sahabat yang melakukan Allah, ketika Allah menjelaskan karakter-karakter orang yang punya kolbu, di dalam kolbunya ada takwa, inilah yang disebut orang-orang yang sehat secara rohani, sehat secara kolbu. Jadi inilah perbedaan antara sehat versi kita dengan sehat versi dokter. Ya, kalau dokter, psikiater
paling ditanyanya pernah merasa ada suara-suara aneh nggak, bisikan aneh nggak? Nah, kalau kita bukan itu. Orang yang sehat dalam kolbunya adalah orang yang alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu ada yang maha gaib, itu Allah Subhanahu wa taala, ada yang eh, yang gaib sekarang tapi tidak gaib nanti, yaitu surga dan neraka, alam kubur, padang mahsyar, itu kita sebut gaib juga. Nah, orang-orang ini, orang-orang yang punya kolbu ini, karakternya bukan melaksanakan sholat, musolli, bukan. Karena musolli, dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Tapi karakter mereka adalah muqimus sholat. Mereka mukim sholatnya. Mukim sholatnya dapat diartikan dalam dua makna. Pertama, muqimus sholat berarti mereka melaksanakan dan menunaikan syarat dan rukun sholat. Tapi ada makna yang lain, mukim. Misalnya di Quran itu ada tentang ayat azabun mukim, ya. Maqamu Ibrahim. Maqam itu mirip-mirip kalimatnya. Maqam tempat berdiri, tempat bermakom, tempat mukim. Azabun mukim, azab yang dia bermakom di situ, dia lama di situ, dia kekal di situ. Nah, yuqimuna shalah, orang-orang yang senantiasa mendirikan makom sholatnya di segala keadaan. Itu sebabnya yuqimuna shalah itu sering menggunakan kalimat kata kerja, ya. Yuqimuna, aqamu shalah, ya. Itu lebih banyak daripada pakai menggunakan masdar, ya, abstrak, iqamatus shalah atau iqamus shalah, ya. Artinya mereka selalu akan istiqomah dengan sholat. Nah, sahabat-sahabat yang dimakan Allah, jadi ini amal kolbu, ini bukan amal fisik. Jadi di sini bukan main debatnya, bukan masalah celana jingkrang lagi, bukan sholatnya pakai jenggot atau tidak. Ini baru-baru ini saya dikabari, ditanya oleh teman, Ustadz, apa hukumnya sajadahnya gambarnya gambar Ka'bah. Lalu ada seorang syekh dari Arab sana mengatakan, loh, itu kan menghina Ka'bah. Loh, jadi dia punya persepsi dia samain dengan persepsi orang. Persepsi dia, kalau kita sholat, di sejadahnya ada gambar Ka'bah, berarti kita sedang menghina Ka'bah. Justru sebaliknya, kita ketika sholat, sajadah kita ada Ka'bahnya, lalu kita sujud dan kita mencium Ka'bah dengan hidung kita, menyentuh dengan jidat kening kita. Di situ ada penghormatan yang luar biasa. Bukan berarti kita kemudian menginjak Ka'bah, mana ada orang menginjak Ka'bah. Ya, menginjak foto Ka'bah, nggak ada. Kita nggak ada niat begitu. Jadi beda tasawur, beda deskripsi suatu masalah, akan beda hukum. Ya, nah, mungkin pada orang yang mengharamkan itu, jika dia berpikir kalau sajadah aku taruh di bawah, itu berarti menghina Ka'bah, ya terserah dia. Itu hukumnya berlaku bagi dia, bukan bagi orang lain. Lalu ada kalimat, Allah itu nggak langsung bilang yunfikun, wa fi amwalihim, misalnya dalam harta mereka, yunfikun, nggak. Tapi Allah kasih tauhid di situ, wa mimma razaqna, dan dari sebagian apa yang kami berikan rezeki kepada mereka. Nah, rezeki itu ternyata tidak hanya rezeki materi, tapi juga imateri. Sebagai contoh, kita menemukan di dalam ayat syuhada, orang-orang tentang syuhada, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Orang-orang yang syahid fi sabilillah, mereka hidup di sisi Rabb mereka dan diberi rezeki. Rezeki apa yang diberi kepada mereka? Tentu bukan rezeki fisik, tapi itu rezeki rohani. Karena teman-teman semua, seperti yang terdapat dalam beberapa kitab-kitab akidah, ya, misalnya Al-Habib Ibnu Sumaid mengatakan apa? Dunia ini negeri taklif, negeri tugas, amalan, beban, uh, wa ibadah, ya, dan itu juga negeri ibadah, negeri takarrub. Tapi ketika masuk ke alam barzakh itu
alam yang tidak ada lagi beban di situ, yang ada cuma ibadah untuk takarrub. Jadi orang-orang yang sudah masuk ke alam barzakh, itu mereka masih sholat, masih ibadah, masih zikir. Tapi bukan cari pahala lagi, mereka hanya ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha dekat itu. Eh, Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini ayat tauhid. Jadi ini ayat kolbu. Ini berbicara kolbu. Dan di antara yang kami kirimkan kepada mereka, mereka infakkan. Di sinilah terbukti kolbu mereka bening dari iri dengki. Kenapa? Mereka meyakini bahwa rizki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika kirim rizki tidak mungkin salah kita. Nah, ini pernah kita bahas sebelumnya ya. Teman saya sering mencontohkan. Masih ingat atau tidak? Jika ada JNE, Tiki, Pos, ya, mengirim satu barang, lengkap alamatnya, apakah dia salah kirim? Pasti dia tidak akan pernah salah kirim. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah jika kirim sesuatu, Allah jika kirim suatu rezeki, Allah itu sudah punya daftar nama-nama kita. Karena Allah yang ciptakan kita, Allah sudah punya daftar nama-nama kita. Kapan dapat rezekinya, jam berapa, detik keberapa, hari apa, barang apa yang dia dapat, rezeki mana yang dia peroleh, itu sudah lengkap semua. Nah, tergantung sekarang kita mau untuk meridhoinya. Jadi teman-teman semua, mari coba sekarang meridhoi apa yang didapat, gitu. Meyakini bahwa ini benar-benar darinya. Kalau begini mungkinkah ada orang yang iri dengki? Saya yakin tidak ada orang yang iri dengki. Kenapa? Allah pasti tidak pernah salah kirim. Ya. Nah, coba lihat di ayat berikutnya. Ayat keempat. Itu ayat kolbu semua. Mereka mengimani apa yang diturunkan kepada engkau, hai Muhammad, dan yang diturunkan kepada sebelum engkau, hai Muhammad. Dan terhadap akhirat mereka yakin. Yuqinu, mereka yakin. Yakin di kolbu atau di badan? Di kolbu juga. Jadi ayat ini, mulai dari ayat 2, muttaqin, yang dicirikan dengan orang yang tidak ragu. Tidak ragu juga di hati. Di dalamnya ada petunjuk juga hati. Nah, ini yang disebut. Jadi orang-orang yang muttaqin itu makanannya dua. Makanan kolbunya. Al-Quran yang tidak pernah meragukannya. Lalu hidayah yang terdapat Al-Quran yang memberi cahaya di kolbunya. Orang-orang ini akan kemudian berjalan lurus untuk mengimani yang gaib dengan kolbunya, sholat secara fisik, tapi juga istiqomah dengan kolbunya, lalu dia meyakini pemberi rezeki itu hanya Allah, sehingga jika Allah saja berbagi, kenapa dia tidak berbagi? Ya, Allah yang maha kaya ini juga berbagi, kenapa kita yang diberi oleh Allah tidak berbagi? Lalu mereka meyakini Alkitab dan akhirat seutuhnya. Nah, teman-teman semua, inilah kolbu yang disebut kolbu yang sehat. Jadi kolbu yang sehat itu orang muttaqin yang makanan kolbunya adalah tidak ada keraguan dan hidayah. Lalu mereka dicirikan dengan satu, percaya kepada yang gaib, konsisten salatnya, yakin kepada Allah Maha Perizki sehingga dia mau berbagi, lalu mempercayai Alkitab semua, dan mempercayai persoalan akhirat secara utuh dan total dalam kolbunya. Nah, orang-orang inilah yang disebut orang-orang yang kolbunya sehat. Jadi menjadi kolbu sehat itu sederhana sekali, cukup lakukan ayat 2 sampai 4 ini, kita sudah disebut hatinya sehat, ya. Terbebas. Jadi orang yang kolbu sehat itu gamblang sekali. Al-Baqarah 2 sampai 4. Jadi 1, 2, 3 ayat. Orang-orang munafik lebih gamblang lagi. Cukup 2 ayat. Ya, apa itu? Ciri-cirinya jika diingatkan ataupun tidak diingatkan sama saja bagi mereka, mereka tidak akan berubah. Yang disebut kolbunya mati karena Allah tidak lagi memandang ke kolbunya. Kita berlindung kepada Allah supaya jangan sampai Allah memalingkan wajah pandangan keridhaannya dari kolbu kita. Dan yang ketiga, orang-orang yang kolbunya sakit. Ini ayatnya banyak sekali ya, mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Jadi 8 sampai 20 berarti ada berapa ayat tentang karakter orang munafik. Ya hitungnya ayat 8 sampai 20, sangat banyak sekali.
18 ayat atau 19 ayat yang menyinggung persoalan kalbu orang munafik atau karakter orang munafik. Maksudnya apa? Ternyata orang-orang munafik itu karena dia tersembunyi di kalbunya, sehingga susah untuk mengenalinya, termasuk saya susah untuk mengenali diri saya ini munafik atau tidak. Jadi ini boleh disebut sebagai jika kita memeriksakan kesehatan ke rumah sakit, MCU gitu ya, medical check up, maka inilah medical check up untuk kalbu. Coba dicek di ayat yang ke-8 kita punya karakter itu atau tidak, dari 9, 10, 11 sampai ayat ke-20. Jadi pertanyaannya kalau orang di luar sana bertanya, gimana cara mengetahui kita ini munafik atau tidak? Nah, coba lihat. Mulai dari ayat 8 sampai ayat 20, adakah sifat kita yang mirip dengan mereka? Semirip saja. Jika ada, pastikan dalam diri, oh ya Allah, berarti aku punya penyakit kalbu, tolong obati ya Allah. Begitu teman-teman semua, saya harap semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kalbu kita dari penyakitnya. Seperti yang saya katakan tadi, kita insya Allah aman dari penyakit dari kematian kalbu, karena dengan mau ngaji begini, insya Allah kalbu nggak sakit. Tapi termasuk saya, tidak ada jaminan bahwa kalbu saya yang menyampaikan ini, begitu juga teman-teman semua, ibu-ibu, bapak, teman-teman, sahabat, aman dari penyakit kalbu. Jadi mari rawat kalbu, mari obati kalbu. Ya. Kira-kira begitu, Musa, Bu Tina, dan teman-teman, silakan kalau mungkin ada yang disampaikan, ditanyakan. Baik, baik Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya. Jazakumullah khairan jaza. Ya. Baik, hadirin semua yang mau bertanya mungkin bisa kirim lewat fitur chat, bisa juga untuk angkat tangan, pakai fitur angkat tangan raise hand di bawah. Ya, satu-satu ya. Yang satu dulu, silakan Pak Muhtarom Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana kabar Bu ya? Sehat Bu ya? Baik, alhamdulillah Pak Muhtarom. Iya Bu ya, saya pernah membaca di kitab Fadilah Amal, bab Fadilah Quran itu tentang bolehnya iri kepada salah satunya menghafal Quran yang dinamakan gitu ya Bu ya. Ya, itu Bu ya, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari kita ini ketika kita melihat seorang penghafal Quran, seorang dermawan, biar kita bisa menjaga tetap gibtoh. Takutnya kita bukan gibtoh tapi benar-benar iri, dalam artian gimana kita bisa menjaga, memilah hati kita ini agar kita benar-benar bisa dalam perilaku yang gibtoh tadi itu Bu ya. Baik. Itu aja Bu ya. Jazakumullah khairan katsir. Pak Muhtarom ya. Pak Muhtarom di Jogja apa di mana ya? Saya lupa. Jogja Bu ya, di Jogja. Jogja ya. Oke. Betul. Jadi iri itu bahasa Arabnya hasad. Maka diabadikan di Quran, min syarri hasidin idza hasad. Min syarri, dari keburukan orang-orang yang hasid, orang-orang yang punya penyakit kolbu, tidak senang dengan senangnya orang, disebut hasid. Jadi orangnya disebut bahasa Arab hasid. Jadi kalau punya anak jangan dikasih nama hasid ya. Yang hasid pakai sod boleh. Iza hasad, apabila dia hasad. Ternyata bahaya orang yang hasad itu ketika penyakitnya itu kambuh. Jadi iza hasad boleh diterjemahkan, apabila penyakit kolbunya kambuh, maka kita berlindung dari keburukan mereka. Orang-orang yang hasad ini kemudian disyarah oleh Imam Ghazali, ditafsir oleh Imam Ghazali. Yang paling baik itu memang kitab Imam Ghazali dalam hal ini. Kita sudah muter-muter melihat kitabnya. Yang paling bagus Imam Ghazali, dan kemudian ringkasan dari Imam Al-Barkawi, ya, Syekh Al-Barkawi. Apa kata Imam Ghazali? Hasad itu yang dilarang karena ada hadis yang membolehkan hasad, la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal, yaitu iri kepada orang yang baca Quran karena ingin hafal dan membaca seperti dia, dan orang kaya yang suka memberi, bukan kepada kekayaannya tapi kepada suka memberinya. Imam Ghazali mengatakan iri yang haram di Quran itu beda dengan iri yang disebutkan dalam hadis ini.
iri yang haram dalam Al-Quran itu ciri-cirinya satu aja, hubbu izalatin ni'mah an akhikal muslim. Keinginan al-hirsu atau al-hubbu, keinginan agar nikmat hilang dari saudara sesama muslim. Sebaliknya, ya, ada keinginan, ada kesenangan jika nikmat itu hilang darinya, lalu ada pada kita. Nah, orang ghibthah itu iri yang positif, itu bukan seperti tadi. Orang yang iri positif, saya iri terhadap orang kaya yang bersedekah, yaitu saya pengen kaya dan bersedekah seperti dia, tapi dia nggak perlu miskin. Kalau orang yang iri gimana? Saya kaya, bisa berbagi, dan orang itu miskin. Ciri-cirinya sederhana. Teman-teman, di kolbunya ada nggak terbesit begini? Teman kita yang selama ini beruntung, duitnya banyak, kerjaannya bagus, rezekinya lancar, lalu dia sakit, atau istrinya sakit, atau pasangannya sakit, atau anaknya sakit. Dalam hati bilang ini, apa-apa, orang kaya kok, duitnya banyak. Hati-hati, itu orang kolbunya sudah ada hasad. Sudah ada hasad di kolbu tuh, hati-hati. Ya. Jadi senang, walaupun sebiji saja di kolbu, itu tuh penyakit kolbu harus dibersihkan. Dan cara membersihkan, itu maka harus diulang-ulang baca surah Al-Baqarah itu yang ayat ketiga dan keempat tadi ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqna, ini kalau dalam istilah kami disebut tauhid rizqiyah. Tauhid rizki. Tauhid rizki yaitu meyakini bahwa rizki itu prerogatifnya Allah, otoritas Allah, Allah yang bagi, tidak mungkin salah kirim. Jadi walaupun saya nih sama-sama masuk kerja dengan teman saya, eh, kerjanya sama, tugasnya sama, ternyata dia misalnya lebih beruntung, misalnya begitu. Mungkin kita kan nggak tahu bebannya lebih banyak. Oh anaknya cuma sedikit, anak cuma berapa, anak saya lebih banyak. Nah, kita nggak tahu, mungkin dia orang yang suka memberi kepada orang lain, mungkin dia orang yang suka menyantuni anak yatim. Nah ini teman-teman semua, ini ajaibnya. Banyak orang, semakin banyak kita menanggung orang-orang baik, maka Allah akan semakin banyak memberi kita hari menanggung hal-hal yang lebih baik, sehingga rezekinya pun nanti akan diberkahi, insya Allah. Kita sudah melihat ini sebagai ayat-ayat Allah SWT dan sudah nyata kita lihat di mana-mana. Jadi begitu triknya. Coba buang perasaan orang itu menderita gitu. Perasaan orang itu senang menderita aja, misalnya, atau kalau di antara kita ini ada yang seorang dai, ustadz, senang kalau temannya nggak ditonton videonya oleh orang lain. Senang kalau temannya itu dislike, tidak disukai ya, ada hater-haternya, komentari yang jelek-jelek. Senang kalau pengajian temannya sepi. Alhamdulillah kalau saya yang ngaji rame, kalau dia ada perasaan senang ketika sahabat kita nggak rame, kita rame. Nah, ini orang hasad. Nauzubillah min dzalik. Seperti yang kita contohkan tadi di depan juga, bahwa jika ada orang merasa tersaingi dengan munculnya dai-dai baru, ustaz baru, nah ini orang di kolbunya ada hasad. Kalau ulama sudah hasad, nanti dia bawa ayat, bawa Quran, bawa sunnah, bawa tema-tema sunnah, tema-tema bid'ah, nanti teksnya akan dipotong-potong. Ulama itu mencerdaskan umat, tapi video-video yang hasad itu justru memperbodoh umat. Ya. Ulama itu seharusnya menumbuhkan cinta kepada sesama umat, menghargai perbedaan pendapat, kritis. Kita harus kritis, tapi kita tidak boleh benci. Teman-teman, jika terlihat saya kritis terhadap satu golongan, bukan berarti saya benci mereka. Nah, jika terlihat saya kemudian mengkritisi satu kelompok, di dalam kolbu saya tidak ada kebencian. Justru karena saking sayang dan cinta kepada mereka. Nah, jadi inilah yang kemudian jadi syarat oleh Imam Sya'rani. Apa kata Imam Sya'rani? Kamu jangan dulu jadi public figure sampai hatimu berkehendak, jadi ustadz, jadi dai ya, berkehendak bahwa orang lain itu dapat hidayah, orang lain itu dapat rahmat. Jadi kalau saya malah seneng orang lain itu tambah sesat, saya seneng ada ustadz yang lain itu tambah jelek gitu,
bertambah terpuruk dalam kesesatannya, ini bukanlah orang-orang yang baik. Jadi sekarang saya melihat banyak sekali kajian-kajian, ya mohon maaf, isinya bukan tasfiyah ar-ruhiyah, penyucian rohani, bukan tazkiyatun nafs, bukan penyucian jiwa, tapi yang terjadi adalah nyala-nyalain orang. Akhirnya, ini ingat, kita menyalahkan orang pada tempat. Tapi jika tidak pada tempat, yang terjadi adalah kebencian, su'uzon. Seandainya kajian-kajian hukum tidak dipegang oleh yang bukan ahlinya, tentu selamat, selesai. Tapi karena sekarang bab bid'ah dibicarakan oleh yang bukan ahlinya, apa yang terjadi? Sekarang anak baru hijrah udah berani menyalahkan ustadz sekian puluh tahun jadi kiai. Ya, ini menyedihkan ya. Ada orang otodidak ya, sekarang sudah berani ngevlog dirinya, belajar hadis ya, tapi ternyata ketika baca maf'ul aja udah salah ya, fa'il maf'ul ya. Baca qala yaqulu makulatnya itu sudah salah ya. Qala Rasulillah. Kalau kesalahan yang sifatnya manusiawi kita pasti punya. Misalnya saya atau teman-teman ketika baca teks atau berdoa yang A jadi U jadi A, itu mungkin biasa, tapi sesekali. Tapi kalau kesalahannya sudah parah begini, lalu kemudian mencari kesalahan ulama atau ustadz-ustadz yang lebih alim, ini kelihatan udahlah tidak berilmu, jahilnya, nggak kepala, hasadnya juga tinggi. Ini kasihan sekali dengan begini. Jadi teman-teman semua, terutama yang dai, ustadz ya, saya mengajak, ayo buang kebencian di kolbu, lalu baru kita berdakwah kepada orang lain. Silakan kritis, tapi jangan berkehendak untuk menyudutkan orang lain sehingga dia bertambah sesat dengan kesesatannya. Maka saya minta ampun jika ada kajian-kajian saya yang bikin orang tambah benci, ya, atau ada orang yang tersudutkan. Nauzubillah min dzalik. Ya, tafadhol. Baik, ya, terima kasih. Ada 3 pertanyaan lewat chat. Kita ini dulu dari Bu Tina dulu. Tafadhol Bu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi Salam Bu wabarakatuh. Ya, silakan Bu Tina. Ada 2 pertanyaan. Suaranya kurang ini ya, kurang jelas ya. Kurang jelas suaranya, sinyalnya. Di surat Az-Zumar ayat 22 tadi itu ada kategori tidak jelas ya suara. Pakai catatan aja Bu ya kalau gitu. Sudah jelas. Sudah jelas. Udah. Iya, Afwan, tadi di Az-Zumar ayat 22 tadi itu ada kategori penyakit hati yang ringan dan berat. Ya, Bu ya. Nah, bagaimana cara mendefinisikan penyakit hati yang ringan dan berat tadi? Terus Buya sebut tadi ada penyakit hati yang biasa dan ada yang luar biasa gitu, Bu ya. Bagaimana juga kita mendefinisikannya? Ya. Terus yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana persiapan kita kan mau pulang semua nih Bu ya, apalagi kami nih ibu-ibu nih udah hampir-hampir kayaknya nih pulang itu dengan kolbun yang salim gitu. Bagaimana cara persiapan mendapatkan kolbun yang salim itu? Ya. Baik, mengenai tadi tentang surat Az-Zumar ya, fawailul qasati qulubuhum ya, maka celaka bagi orang yang kolbunya kesat. Cara ngeceknya sederhana. Ayat itu kan berbicara kolbu yang berpenyakit itu ketika dia susah menyebut nama Allah. Makanya kita latihan zikir kita dan Bu Tina dan kawan-kawan beberapa di Bintaro itu sudah saya share ya, sudah saya ajarkan tentang cara zikir kolbu. Zikir kolbu dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung, dan ternyata emang ada efeknya, ada yang menangis, ada yang bergetar, ada yang panas-panas dingin aja, ada yang bengong ya, nggak apa-apa ya. Lalu tipsnya gimana? Tipsnya kolbu yang salim itu kolbu yang terbebas dari penyakit-penyakit kolbu. Dan kolbu itu hanya bisa dipagari oleh asma Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayat yang sudah sering kita bahas
ala bidzikrillah tatma'innul qulub itu pamungkas sudah ya. Jadi untuk pulang kepada Allah, bekal si kolbu cuma satu, mendominankan di kolbunya nama Allah. Maka kalau bahasa mudah saya, kita kan mau jalan jauh. Kita kalau mau jalan jauh kan nabung dulu. Saya kalau mau haji umroh, misalnya saya nabung dulu. Mau traveling, misalnya kita nabung dulu. Ini traveling kita super jauh ini. Alam barzakh aja sekian puluh ribu tahun ya. Alam mahsyar sekian puluh ribu tahun. Mizan, semuanya puluhan ribu tahun. Ini perjalanan panjang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya kita nabung. Abu Hurairah nabung setiap hari 12.000 zikir sebelum tidur. Sehingga dia menyimpan satu tasbih, panjangnya 2.000, baru berhenti kalau udah 6 kali putar. Ketika meninggal, lagi sekarat, dia mengatakan, bekalku masih sedikit, perjalananku masih jauh. Nah, jadi dengan zikir-zikir yang selama ini kita ajarkan, ya, pagi sore terutama bulan Ramadan kemarin, jangan merasa GR dulu ya, jangan merasa udah bener dulu nih, perjalanan kita masih jauh. Jadi coba, karena sudah Bu Tina dan teman-teman khususnya, termasuk juga saya, kita ini kan umur nggak tahu. Mati itu saudaranya tidur, tidur saudara mati. Maka kalau bangun tidur kita baca segala puji bagi Allah yang menghidupkanku setelah mati. Caranya gimana? Bagaimana cara orang itu tidur, begitulah biasanya cara dia mati. Biasanya ya. Kebanyakan orang misalnya sebelum tidur menonton ya, saya khawatir nanti sebelum meninggal nonton dulu baru mati. Kebanyakan orang sebelum tidur dia sholat dulu, atau dia sebelum tidur dia niat aku mau tahajud malam nanti. Insya Allah nanti juga ada begitu. Ada seorang sahabat Nabi yang disembunyikan namanya dalam hadis, lalu dilihat oleh Ibnu Umar malah nginap di rumahnya selama 3 hari. Dilihat tidak ada amalan spesial, ternyata ketika hari ketiga ditanya, apa sih amalan kamu, kok kamu dikatakan Nabi masuk surga? Beliau mengatakan apa? Aku setiap mau tidur selalu membuang beban-beban kolbuku. Jadi ternyata benci, iri itu beban kolbu. Bahkan Al-Hasan Al-Basri ketika dimintai nasihat oleh Umar bin Abdul Aziz, khalifah di zamannya, beliau mengatakan, ad-dunya mushghilatun atau muta'ibatun lil qalbi wal badan. Ketahuilah bahwasanya dunia itu melelahkan kolbu dan badan. Jadi dibuang dulu cinta dunianya, ya, dibuang. Niatkan malam ini aku harus tahajud. Malam ini aku akan zikir yang panjang. Ya, karena kita nggak tahu kalau tidur emang bisa bangun lagi. Ada yang jamin? Saya yakin tidak ada yang jamin. Karena kita tidak tahu setelah kita tidur kita bisa bangun lagi, buanglah semua beban-beban rohani itu beban cinta dunia. Izhad di dunia, jadi buanglah cinta dunia dari kolbu, biarkanlah Allah full total memandang kolbu kita dengan cintanya. Allah Maha Pencemburu, jangan biarkan dia cemburu kepada kita. Begitu Bu Tina, jadi coba wiridkan tiap malam zikir yang kita sudah ajarkan itu ya, zikir kolbu, setiap pagi, zikir pagi sore. Tafadhol ya. Baik Bu ya. Langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Bu ya. Sama. Baik Bu ya. Pertanyaan berikutnya, apakah perasaan minder yang berlebihan itu termasuk dalam penyakit kolbu, dan bagaimana cara mengobatinya menurut ilmu kolbu? Ya, minder itu dia tidak langsung berkaitan dengan kolbu, tapi dia berkaitan dengan nafsiyah. Ya. Jadi tolong dibedakan kolbu, nafs dengan ruh. Ya. Kolbu itu sentral, yang dia ada yang berhadapan dengan akal dan nafs, ada yang berhadapan dengan ruh. Nah, jika dia berhadapan dengan akal, disebut dia berpikir. Jadi kalau kolbu itu channelnya lagi ke akal, dia nanti berpikir. Kalau dia ke nafs, maka di situ ada karakter-karakter nafs. Nah, nafs ini kita sudah sebutkan dalam kajian yang beragam, ya. Ada banyak karakternya, ada karakter hewani, ternak, hewan ternak. Nah, itu karakter ini yang biasanya minder.
Ada yang kelebihan nih, kepedean. Nah, itu karakter hewan buas. Ada karakter bulus, suka nipu orang. Nah, itu kata syaitan. Ya. Ada karakter malakut, ya, malakiyah, karakter malaikat yang suci. Ya. Kita yang mana nih? Tinggal dicek. Kita yang mana? Kalau memang ada pada nafsiyah tadi, jadi ada sisi hewani dalam diri kita yang membuat kita kemudian tidak pede, minder, maka itu bisa dilatih. Itu bisa dilatih. Contoh, ya. Ini sederhana aja ya. Mohon maaf, lagi ada pesawat. Hari-hari dulu sebelum itu dilarang, kita sering lihat ada apa yang disebut dengan topeng monyet. Nah, masih ingat nggak teman-teman? Ya? Topeng monyet. Emang topeng monyet terus dia ada main sepeda-sepedaan. Emang dia ditakdirkan bisa main sepeda? Enggak. Tapi kenapa bisa naik sepeda? Karena dilatih. Jadi hanya ada satu cara untuk menghilangkan rasa minder, yaitu berlatih. Hanya itu caranya, nggak ada lebih. Namun orang berlatih itu jangan hanya berlatih performa. Dia harus berlatih jerawannya dulu, dalamnya dulu. Jika dia ingin menjadi public speaker yang berkaitan dengan keagamaan, dia harus dalami dulu keagamaannya sehingga penyebab keminderannya hilang. Jika dia berkaitan dengan bisnis, maka dia perbaiki dulu ilmu manajemennya segala macamnya, bla bla bla, ya baru kemudian dia maju. Jika tidak, penyakit minder ini akan berketerusan. Jadi kalau Imam Ghazali ini meminjam orang-orang kedokteran, penyakit-penyakit kolbu dan nafsiyah ini biasanya diobati lewat diagnosa sebab. Apa sebabnya? Pangkas sebabnya. Jika sebab minder adalah karena kurang pengetahuan, maka push dulu pengetahuannya. Jika mindernya karena dia tidak biasa berbicara, maka latihlah berbicara. Jika mindernya karena dia malu, ya, maka kita gali di bagian mana dia berani. Kira-kira seperti itu ya. Jangan dikira saya berceramah begini itu juga langsung jadi, enggak. Ya. Kita ngajinya lama dulu baru bisa ceramah. Karena setelah khawatir ini kok orang begini ngomong, padahal hadisnya tidak sahih. Lalu kita berani berbicara. Lama-kelamaan jadi pede, lama-kelamaan kemudian menjadi jalannya. Dulu-dulu kita kalau ditanya orang nggak pernah mau jawab, takut gemeteran. Ya. Melihat kata orangnya dengar langsung gemeteran. Jadi itu proses, berlatihlah, insya Allah akan hilang nafsiyahnya itu. Ya, lanjut. Baik, Bu ya. Terima kasih, Bu ya. Berikutnya, Bu ya, Assalamualaikum, mau bertanya, Ustadz, sekarang ini banyak kawan-kawan pemuda yang semangat memposting dirinya sedang tilawah Al-Quran dengan berbagai macam nada. Nah, yang seperti ini, apakah termasuk riya atau hanya sekedar syiar saja? Ya, karena ini urusan kolbu, kita harus cek ke kolbunya. Nah, gimana cara cek kolbunya? Itu masalahnya. Ya, karena kita tidak tahu isi kolbu seseorang, kewajiban kita cuma satu, husnuzan, berbaik sangka. Jadi kalau ada orang yang posting bacaan, tapi teman-teman hati-hati, yang paling rentan dengan penyakit riya, sesuatu aktivitas yang tampil di hadapan orang. Baik itu bacaan, baik itu tulisan, kajian-kajian ceramah, foto-foto, itu emang sangat sensitif ya. Nanti diceknya sederhana aja. Girang nggak di like orang? Ya, manusiawi. Tapi kemudian berharap banget nggak di like orang? Jika ada perasaan begitu, lalu kecewa kalau nggak di like orang, kayak terpuruk kalau kemudian di dislike oleh orang, nah berarti ini harus dibenerin dulu. Maka saran saya kepada korik-korik muda, penceramah-penceramah muda yang sama dengan saya juga, ayo kita sama-sama belajar kolbu. Ya, belajar kolbu sehingga kolbu ini hanya merasa dilihat oleh Allah. Kalau kolbu udah merasa dilihat oleh Allah, lalu ada kesempatan berbicara dan tampil di depan makhluk, akan ada rasa takut. Nggak mau orang bilang apa juga jalan, tapi jangan konyol ya.
Belum bacaannya bagus, sudah tampil dulu. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Syarqawi ketika mensyarah Al-Hikam, bahwa para ulama ahli qalbu berkata, syuhrah qablal kamal sambil qatil. Orang yang terkenal sebelum matang ilmunya itu sama dengan meminum racun yang membunuh. Nah, jadi jangan ini terjadi pada kita. Jadi semakin dia memosting, semakin bunuh diri. Semakin dia kemudian menampilkan bacaannya, kalam-kalamnya, semakin bunuh diri. Jadi sabar-sabarlah ya. Dulu kiai kita lama biar terkenal, baru terkenal. Ya, Ali Mustafa Yakub baru terkenal setelah umur 40-an, 50-an. Artinya setelah beliau MA dulu, doktor dulu gitu. Setelah ngajar hadisnya sekian lama dulu, baru terkenal. Kecuali memang kita expert di satu bidang, silakan tampilkan itu. Jadi jangan bunuh diri. Ya, dengan meminum racun, yang racun itu masuk dalam itu. Teman-teman, terakhir nih, melawat pertanyaan yang tadi, bukankah kita sering dengar berita orang-orang Korea bunuh diri? Itu cuma karena dia di-dislike oleh orang. Jadi ada orang yang nggak senang dia, lalu kemudian itu bikin pikirannya nggak nyaman dan sakit, bahkan bunuh diri mati. Ya, sahabat saya ada yang laki, ada yang perempuan, ikhwan akhwat, baru coba posting, tapi postingannya mengkontroversial, langsung sakit tipes. Kenapa? Nggak kuat dengan dislike dan komentar-komentar negatif di YouTube. Kalau kita nggak kuat, belajar dulu menguatkan kolbu. Kalau nggak, ngapain bahas-bahas yang kontroversial? Ya, kira-kira begitu. Baik Bu ya. Pertanyaan berikutnya, berapa lama kira-kira Bu ya seseorang yang berzikir itu bisa berpengaruh pada hatinya? Contohnya seseorang yang mengamalkan hizib tertentu, berapa lama kira-kira hasil bacaan tersebut berdampak kepada kehidupannya? Terima kasih. Ya, kalau zikir kolbu, ada dampaknya langsung. Orang zikir menyebut nama Allah di kolbunya, langsung spontan dia akan merasakan getarannya, zikirnya, kesejukannya. Ya. Tapi kalau hizib-hizib misalnya, karena kan ada doa, sholawat biar rezekinya lancar, ya biasanya itu memang tergantung ijazah dari gurunya. Ya. Kalau gurunya mengatakan sekian, ya biasanya baru kejadian setelah sekian kali. Contohnya ada wirid sholawat nariyah atau tahrijah. Ya. Sebenarnya nama aslinya sholawat taziyah. Sebenarnya sholawat itu nggak perlu diniatkan apa-apa, kecuali hanya untuk menumbuhkan sayang cinta kepada Nabi agar bisa mendekat kepada Allah. Tapi salah satu benefit dari sholawat nariyah itu dapat ya melepaskan kesusahan, melancarkan rezeki. Nah, tinggal dilihat ini orang ibadahnya untuk dunia atau ibadahnya untuk pemilik dunia itu Allah. Nah, saran saya kepada yang tadi bertanya, saya nggak akan bilang berapa angkanya, enggak. Coba tinggalkan persepsi itu, sekarang naik level. Coba naik level. Jangan lagi baca hizib untuk mengejar suatu kesaktian atau suatu keajaiban, tapi bacalah hizib, zikir, makturat, ratib untuk mendekat kepada yang Maha Sakti. Jadi di luar sana nih banyak pertanyaan, benar nggak baca hizib, baca ratib itu nanti dideketin sama khodam, nanti terjadi keajaiban-keajaiban yang aneh. Kan ini yang ditakuti. Sehingga ada beberapa santri kita kemudian dilarang oleh orang tuanya, kalau orang tuanya mendengar ustadznya berprasangka kalau baca rotib hizib nanti dideketin makhluk halus. Ini tidak benar ya, tidak benar. Tergantung niat dan ijazahnya. Nah, saya sudah meninggalkan ijazah-ijazah yang aneh-aneh begitu. Ketika kita mengizinkan orang untuk membaca satu hizib wirid, yang kita lakukan apa? Yang kita katakan, niatkan ini untuk mendekat kepada yang Maha Sakti, bukan cari kesaktian. Bacalah Al-Waqiah untuk mendekat kepada yang Maha memberi rezeki, bukan mencari rezeki. Begitu. Ya. Coba dinaikin. Capek kalau kemudian menunggu. Jadi mau sampai kapan antum membiarkan diri lelah berzikir, baca hizib, lalu menunggu keajaiban. Kalau nggak dikasih gimana? Masih mau baca zikir nggak? Nah inilah pertanyaan ulama oleh qalbu. Kalau surga neraka nggak ada, kamu masih nyembah Allah nggak? Kalau keajaiban rezeki lancar nggak ada, masih baca surat Waqiah nggak? Kalau Allah
menahan bantuannya, masih mau baca hizib bahar, hizib besarnya, gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini silakan dijawab sendiri ya. Sudah setengah 12. Ada lagi? Satu lagi Udah. deh. Kalau cukup, ya udah alhamdulillah. Kalau di chat sudah nggak ada lagi, Bu ya. Alhamdulillah. Ya. Saya rasa cukup ya. Cukup ya. Baik, teman-teman semua, Ibu Tina dan kawan-kawan, terutama yang sudah menyelenggarakan, dan teman-teman tim RBJ, Buya Musa, dan lain-lainnya, semoga diberkahi oleh Allah. Semoga kalbu kita menjadi kalbu yang sehat, kalbu yang salim, yang selalu istiqamah menyebut nama Allah SWT. Demikian dari saya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.